PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Adelina Rian Chandra Dewi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPPK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Prodi Pendidikan Fisika. Dan saya saat ini mengajar di SMA 1 Mbay Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya siap melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran pada materi fisika kelas 10, khususnya materi pengukuran terkait dengan pengukuran tunggal dan pengukuran berulang menggunakan metode problem based learning. Sekian perkenalan dari saya, semoga video praktik pembelajaran yang telah saya buat bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, bagaimana kabar kelas 10 E4 pada pagi hari ini ya? Baik. Alhamdulillah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa ya, Zaki. Silakan Zaki untuk dipimpin doa pada pagi hari ini. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kalian tadi menyatakan kondisi saat ini baik ya. Yang kondisinya baik coba kasih jempol 1, yang kondisinya sangat baik coba kasih jempol yang 2 ya. Silahkan diangkat tangan. Bagaimana kondisinya kalian kali ini? Oke, ya. Sebagian besar di kirinya Bu Adel jempolnya 1 ya. Di bagian besar kanannya Bu Adel jempol 2. Oke. Artinya di sebelah kanannya Bu Adel ini kondisinya sangat baik ya. Alasannya kenapa ini Raffi? Kondisinya sangat baik sekali, sangat baik. Tadi pagi sudah sarapan dari rumah? Belum. Sudah dapat uang saku? Sudah. Uang sakunya lebih banyak dari kemarin? Ya. Oke. Kalau ini siapa ini Mbak? Devira. Kondisinya baik. Alasannya kenapa Mbak? Baik. Tadi pagi dari rumah sudah sarapan? Sudah semangat ya? Sudah minum susu? Oh tidak? Oke. Ya. Baik, Bu Adel akan mengabsen satu persatu ya yang hadir pada pembelajaran kali ini di lab fisika. Saya panggil dari Apita, Ahmad Lutfi, Aisyah, Siti Kumairo, Shallow, Zahratus. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Bu Adel akan bertanya. Kalian nanti ke depannya ingin menjadi orang sukses? Ya. Kalian sudah berusaha apa saja hingga hari ini, detik ini? Coba Mbak, sudah berusaha apa saja? Belajar semaksimal mungkin. Belajar yang ada di ruangan ini, saya yakin kalian semangat untuk belajar karena posisinya kalian saat ini menjadi siswa, berarti tugas utamanya adalah apa? Belajar. Teruslah raih prestasi semaksimal mungkin sesuai dengan bakat kalian masing-masing. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan, kita bisa sehat, bisa berdiri di sini untuk melakukan suatu aktivitas yang lebih baik lagi. Seperti itu ya. Ya. Yuk, silahkan kalian berdiri semuanya.
Gelengkan kepalanya. Gelengkan kepalanya. Oke. Angkat tangannya ke depan. Ke depan. Ayo, yang belum konsentrasi ke depan silahkan. Tolong pegang dagu. Ayo, tolong pegang tangan temannya di sebelah kanan. Kanan loh ya, bukan kiri ya, kanan ya. Oke, 2 kali tepuk tangan. Nah, 3 kali tepuk tangan. Artinya kalian di sini semuanya sudah baik, sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran. Silakan duduk kembali, kita lanjutkan ya. Dari pertemuan sebelumnya ya, kira-kira alat ukur apa saja yang sudah kalian pelajari? Siapa yang ingin menjawab? Ya, Nuria. Jangka sorong, mikrometer, dan neraca halus. Kalau waktu itu stopwatch Ya, sama waktu stopwatch. Kalau alat ukurnya arus, untuk ampere. ampere, meter. Oke, kasih tepuk tangan. Alat ukur apa yang sudah kalian gunakan dalam praktik? Mikrometer skrup, Ya, garis, ukur apa itu mikrometer? ketebalan, Ketebalan apa? Bisa mencontohkan? mungkin ketebalan buku, Ketebalan buku. Kemudian apa lagi? ketebalan pulpen, pensil, Ya. Alat ukur apa lagi? penggaris, Garis. Stop. Ukur apa? panjang, Panjang. Panjang apa itu? panjang, Panjang lapangan? Panjang apa? tidak, Panjang lapangan diukur sama apa? Ayo, panjang lapangan diukur sama apa? meteran roll, Meteran roll. Iya. Kemudian alat ukur apa lagi? stopwatch untuk mengukur waktu, Apa bedanya ketebalan yang diukur dengan mikrometer, skrup, dan jangka sorong ukur? Mikrometer skrup dapat digunakan untuk mengukur tebal selembar kertas atau diameter kawat. Kalau jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur ketebalan pelat diameter dalam pipa. Untuk itu ukuran yang lebih kecil kita menggunakan apa? Mikrometer atau jangka sorong? Mikrometer. Mikrometer. Kasih tepuk tangan ya. Ini ada pertanyaan pemantik ya. Bagaimana kita cara menentukan pemenang lomba lari sprint saat 2 pemain bersanding bareng seperti gambar? Yang mencapai garis finish terlebih dahulu ya. Artinya waktunya itu lebih apa? Berarti untuk lebih akurat kita butuh alat ukur apa berarti? Stopwatch. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang berkaitan dengan pengukuran waktu. Yang pertama, melalui kegiatan praktikum, peserta didik mampu mendeteksi waktu getaran dari bandul dengan alat ukur stopwatch. Yang kedua, melalui kegiatan praktikum, peserta didik mampu melaporkan hasil pengukuran tunggal besaran waktu dari getaran bandul dengan ketidakpastian mutlak dan relatifnya. Yang ketiga, melalui kegiatan praktikum, peserta didik mampu melaporkan hasil pengukuran berulang besaran waktu dari getaran bandul dengan ketidakpastian mutlak dan relatif. Intinya adalah kalian bisa mendeteksi waktu getaran dan kalian bisa mengukur pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita, bahwa kita bisa menentukan pelari itu menang atau tidaknya dengan bantuan apa tadi? Ini juga sama, ini berkaitan dengan waktu ya. Yang gambar paling atas apa ini? Lomba renang. Ya. Lomba renang itu biasanya bagaimana?
Kira-kira yang gambar di bawahnya apa? Ini juga berkaitan dengan pengukuran waktu. Kira-kira apa? Nah, ketepatan waktu ya Zaki ya. Kalau tidak tepat memprediksi waktu tempuh dari rumah sampai SMA 1 baik, apa yang terjadi? Lambat. Gambar selanjutnya. Nah, ini adalah pentingnya pengukuran waktu yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Urutan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, kalian membentuk kelompok. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan praktikum dan kelompoknya sudah terbentuk menggunakan kelompok seperti semula, gitu ya. Kemudian yang kedua, nanti per kelompok itu duduk sesuai dengan tempatnya. Di sini kelompok 1, 2, dan selanjutnya di bagian sini dihitung sendiri ya. Kemudian perwakilan kelompok mengambil ini satu perangkat set alat praktikum ke depan. Perwakilannya boleh dua, karena di sini lumayan menggunakan alat dan bahan yang banyak seperti itu ya. Pastinya per kelompok menyelesaikan kegiatan yang ada di lembar kerja peserta didik atau Bu Adil nanti menyebutnya adalah LKPD, gitu ya. Setelah kalian mengisi, nanti ada yang presentasi ke depan terkait hasil praktikumnya. Setelah presentasi, pastinya kalian akan menanggapi. Nah, nanti yang menanggapi mendapatkan poin aktif yang Bu Adel berikan. Ya. Kemudian di akhir pembelajaran kita mengadakan evaluasi dari apa yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Sekarang buka HP-nya stopwatch. Buka HP-nya yang stopwatch ya. Bu Adel akan mengecek kemampuan kalian menggunakan stopwatch. Sudah ketemu stopwatch-nya? Nah, kalian pencet mulai ya di bagian stopwatch itu. Nah, di bagian sebelahnya itu akan muncul 1, 2. Itu ketika bagian yang kanannya berapa? Coba diamati. 100. Iya. Artinya skala terkecil dari stopwatch yang kalian miliki berapa? 100 apa? Jadi 1 sekon per 100 berarti 1/100 sekon. Kira-kira skala terkecil itu digunakan untuk menghitung apa? Ketidakpastian mutlak dengan simbolnya apa? Delta T. Nah, T. Bagaimana langkah kita untuk mengetahui waktu getaran gandul? Nah, satu getaran gimana? Bisa kan? Ya. Kalau posisi bandul itu di posisi A, satu getarannya ke posisi mana? Alat. Ya, di posisi sebelah lagi. Kedua, bagaimana kita mengetahui ketelitian dalam mengukur waktu? Ketelitian, gimana caranya? Nah, nanti di lembar KPD-nya ada. Bagaimana apakah pengukuran tunggal dan pengukuran berulang waktu memiliki ketelitian yang sama atau berbeda? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, yaitu kita harus melakukan suatu pengukuran waktu. Itu ya. Silahkan perwakilan 2 kelompok untuk mengambil 1 paket ya. Dan 1 paketnya ditambah dengan penggaris. Silakan perwakilan. Setiap kelompok apakah sudah mendapatkan alat dan bahan seperti
sampai D. Nanti di sini ada kelompok dan anggotanya ditulis. Kemudian sesuai tujuan yang sudah Bu Adel sampaikan, ada alat statif. Tahu ya statif yang mana? Ayo diangkat. Ya. Kedua tali. Ya. Gandul. Gandul mana gandul? Oke, gandul. Dan stopwatch. Stopwatchnya menggunakan kemudian ya ada tabel 1 yaitu berkaitan dengan pengukuran kemudian kalian isi ketidakpastian mutlaknya. Kalau pengukuran tubuhnya gimana? Setengah dari skala terkecil. Tadi kita sudah tahu ya. Kemudian tabel 2 berkaitan dengan ukuran yang silahkan kalian isi dan lengkapi pertanyaan yang ada di lembar LKPD secara umum. Jika ada kesulitan, setiap kelompok bisa tanya ke Bu Adel ke depan. Nanti Bu Adel akan menjawab. Silahkan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Udah apa dulu aja. Apa satuannya? Gram. Silahkan diambil. Kelompok 4 34. Apa itu berapa? Gram. Ya, satuannya gram. Ya, lanjut. Berapa itu? 92,0. Ini masa bandul. Kelompok 5 dan 6. Panjangnya berapa ini? Talinya jangan seperti ini. Ambil gunting itu kan. Ini hanya 1 tali. Jangan 2 tali tapi 1 tali. Ayo, 1 tali itu 1. Pengukuran waktu tunggal sudah. Coba 5 getaran di coba. Nah, sudutnya biar ini getarannya halus, pelan-pelan, menyimpangkannya hati-hati. Enggak ini menyimpangkan. Nah, kan enak. Ya, ini aku ini ya sudah bisa. Ini kan ya ditulis ya. Lanjutkan. Nah, ini talinya kok pada kan dulu ambil gunting di depan. Pengukuran berulang ya. Iya. Ulangi, gerakannya nggak sama. Ini berapa kali pengulangan?
Waktu apa? Berulang. Coba praktekkan Badul ingin tahu berapa kali ini. Stopwatch-nya ada. Itu bedanya apa? Antara Badul 1 dan 2. Berulang-ulang. Berapa kali pengulangan? 6 kali. Coba lakukan. Badul tahu. 1, 2, 3. 1, 2, 4, 5. Ya, berarti nanti kalau pengukuran berulang diulangi berapa kali? Nah. 6. Berapa itu? 5. Oke, 5 ya. Berarti diulangi lagi ya. Coba. Tidak pastian mutlaknya sudah dihitung. Yang pengukuran tunggal mana? Kalau yang berulang? Kuadratkan. T yang dikuadratkan dibagi Jumlah pengulangan kurang 1. pengulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik. Di sini untuk pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengukuran waktu. Yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Lutfi Nafisya, rekan saya Ahmad Lutfi Yahya, Aisyah Septia Ramadhani, dan Cinta Rizky Maulida. Alat dan bahan yang kami gunakan saat melakukan pengamatan adalah yang pertama statif, yang kedua tali, yang ketiga bandul, dan stopwatch. Dari kami menampilkan tabel saat pengukuran, hasil dari pengukuran yang kami lakukan. Yang pertama, jumlah getaran pada saat satu getaran memiliki waktu getaran 1,39 second. Yang kedua, 2 getaran 2,72 second, 3 getaran 4,01 second, 4 getaran 5,45 second, 5 getaran 6,92 second, 6 getaran 8,10 second, 7 getaran 9,49 second. Ketidakpastian mutlaknya didapat dari setengah dari skala terkecil, yaitu 0,05 second. Hasil pengukuran memiliki rumus waktu getaran plus minus delta T. Untuk ketidakpastian relatifnya didapatkan dari ketidakpastian mutlak dibagi dengan waktu getaran dikali dengan 100%. Untuk ketidakpastian relatif dari satu getaran adalah 3,66%, 2 getaran 1,8%, 3 getaran 1,2%, 4 getaran 0,9%, 5 getaran 0,7%, 6 getaran 0,6%, dan 7 getaran 0,5%. Untuk periodenya didapatkan dari waktu getaran dibagi dengan jumlah getaran. Untuk periode satu getaran memiliki hasil 1,39, 2 getaran 1,36, 3 getaran 1,34, 4 getaran 1,36, 5 getaran 1,38, 6 getaran 1,35, 7 getaran 1,35. Untuk tabel yang kedua, yaitu pengukuran waktu berulang dari 5 kali getaran bandul dengan HP. Untuk yang pertama mendapatkan hasil 6,75 second, yang kedua 6,73 second, yang ketiga 6,78 second, yang keempat 6,83 second, yang kelima 6,87 second, dan yang keenam 6,86 second. Dan mendapatkan jumlah sigma T yaitu 40,82 second. Untuk waktu T kuadrat
Yang pertama 45,56 second kuadrat, yang kedua 45,29 second kuadrat, yang ketiga 45,97 second kuadrat, yang keempat 46,65 second kuadrat, yang kelima 47,20 second kuadrat, yang keenam 47,06 second kuadrat, dan memiliki jumlah sigma T kuadrat yaitu 277,73 second kuadrat. Untuk pertanyaannya, yang pertama, berdasarkan kegiatan ambil data pengamatan tabel 1, kesulitan apa saja yang dialami saat menentukan waktu getaran bandul? Kami mendapatkan kesulitan saat mengukur bandul dan juga stopwatch. Untuk pertanyaan yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan ketidakpastian relatif pada tabel 1, bagaimana ketelitian dalam pengukuran tunggal besaran waktu? Jelaskan berdasarkan data. Untuk getaran pertama diperoleh dengan 100% dikurangi ketidakpastian relatifnya, yaitu 96,4%. Getaran kedua 98,2%, getaran ketiga 98,8%, getaran yang keempat 99,1%, getaran yang kelima 99,3%, getaran yang keenam 99,4%, getaran ketujuh 99,5%. Kesimpulannya yaitu semakin besar angka persentase getaran, maka semakin besar ketelitian dalam pengukuran. Yang ketiga, berdasarkan tabel 1, adakah perbedaan hasil perhitungan periode? Berikan alasanmu. Jawaban kami ada, karena waktu dan jumlah getaran berbeda. Untuk soal yang keempat, berdasarkan kegiatan ambil data pengamatan tabel 2, kesulitan apa saja yang dialami saat menentukan waktu getaran bandul secara berulang? Untuk kegiatan ambil data pengamatan tabel 2, kami tidak ada kesulitan saat pengambilan data. Untuk yang kelima, berdasarkan data pengukuran berulang, besaran waktu pada tabel 2, tentukan ketidakpastian telatnya, yaitu DKT. Dengan keterangan N sama dengan jumlah data perulangan. Jawaban kami tampilkan di layar, yaitu 0,0. Yang keenam, berdasarkan data pengukuran berulang, besaran waktu tentukan ketidakpastian relatifnya. Berikan kesimpulanmu. Ketidakpastian relatifnya yaitu 0,008% dan ketelitiannya 99,998%. Yang ketujuh, berapa banyak angka penting yang dapat dilaporkan dari hasil pengukuran berulang besaran waktu? Lihat tabel 3 untuk aturannya. Tabel 3 yaitu ketentuan banyak angka penting yang dilaporkan pengukuran berulang. Kami mendapatkan 4 angka penting, yaitu 0,008%. Yang ke-8, tuliskan hasil laporan pengukuran berulang besaran waktu dari tabel data 2. Jawaban kami tampilkan di layar. Untuk yang ke-9, berdasarkan tabel 2, bagaimana ketelitian dalam pengukuran berulang besaran waktu? Jelaskan. Ketelitiannya 100% dikurangi 0,008% dan mendapatkan hasil 99,998%. Yang terakhir, berilah 2 contoh kegiatan pengukuran berulang yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dan jelaskan. Jawaban kami yang pertama yaitu tukang bangunan, karena selalu menggunakan pengukuran sebelum melakukan pekerjaannya, seperti mengukur luas lahan yang akan digunakan untuk mendirikan bangunan atau untuk mengukur bahan bangunan. Yang kedua adalah tukang jahit, karena selalu menggunakan pengukuran sebelum melakukan pekerjaannya, seperti mengukur seberapa banyak kain yang dibutuhkan untuk membuat baju. Untuk presentasi saya pada kegiatan pada pertemuan ini, apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Yo, ada yang ditanya? Oh ya, kalau berapa bisa ditulis? Saya ingin bertanya, apa kesulitan yang dialami saat menghitung waktu setiap getaran? Baik, pertanyaan kami tampung dulu. Ada yang ditanyakan lagi? Saya sebagai perwakilan ingin menanyakan,
Kenapa pengukuran waktu bandul pertama dengan bandul yang kedua atau dengan bandul yang lainnya berbeda? Terima kasih. Baik, pertanyaan kami tanggung. Kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana cara menghitung ketidakpastian relatif pengukuran tunggal? Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Untuk kelompok yang kedua, apa kesulitan yang kalian alami saat menghitung waktu di setiap getaran? Jawaban kami yaitu kesulitan saat mengatur bandul dan stopwatch-nya. Untuk pertanyaan dari kelompok 4, mengapa pengukuran waktu bandul pertama dengan bandul kedua berbeda? Jawabannya karena jumlah getaran yang berbeda. Karena memiliki jumlah getaran yang berbeda. Ya, terus Untuk kelompok 5, cara menghitung ketidakpastian relatifnya yaitu ketidakpastian mutlak dibagi dengan hasil pengamatan dikali dengan 100%. gimana ditanggapan lagi kek? Ada pertanyaan lagi? Ya. Oke. Kasih aplaus untuk kelompok. Nah, sekarang kita analisis secara bersama-sama. Coba semuanya membuka tabel 1. Semuanya setiap kelompok membuka tabel 1. Dari hasil pengukuran yang telah kalian lakukan, tabel 1 itu pengukuran apa? Tunggal. Nah, nilai ketidakpastian relatif yang paling besar itu yang saat mengukur berapa getaran? 1. Di rata-rata 1 ya? Iya. Itu berarti apa artinya? Mengukur 1 getaran itu jauh lebih sulit karena tidak pasti. Saat bandul sudah 1 getaran, kita baru ngeklik stopwatch dan itu waktunya sangat singkat. Sehingga apa? Nilai ketidakpastian relatif yang besar itu rata-rata di kita 1 getaran. Nah, tank kuadrat itu mengukurnya dengan cara mengalikan dengan angka itu sendiri ya kan? 6,75 kali 6,75. Seharusnya berapa angka penting yang tertulis? 3 angka penting. Karena apa? Penyusunnya terdiri dari 3 angka penting. Berarti ini nanti bisa direvisi ya. Nah, tadi kalian kan mengukur massa dan panjang tali ya. Sebenarnya apa sih kok kalian mengukur massa dan panjang tali? Bu Adel punya persamaan ya, yaitu T sama dengan 2pi akar L per G. Nah, silahkan coba kalian ukur ini periodenya. Coba ke tabel 1, kita pilih yang 3 getaran gitu ya, yang 3 getaran. 2pi panjang talinya berapa? Getarannya 36 cm. 36 cm itu berapa meter? 0,36 meter dibagi G-nya. G itu adalah percepatan gravitasi. Berapa? Anggaplah 10 ya, meter per detik. T ini adalah periode. Coba, cocok nggak hasilnya dengan periode yang sudah dihitung pada ketiga getaran dengan kelompok 1? Hasilnya berapa itu periode? 1,34. Tetapi secara matematis perhitungannya adalah ini berbeda ya. Nah, artinya ada unsur yang membedakan ya, yaitu mungkin G-nya itu menggunakannya adalah 9,8 seperti itu. Tetapi secara keseluruhan periode yang dihasilkan sama kelompok 1 bagaimana? Hampir sama ya. Nah, artinya itu sudah akurat menunjukkan periode sama. Arti periode apa sih? Waktu untuk menempuh 1 getaran. Yang sesuai teori periode
Dan panjang kali yang tetap, periodenya itu seharusnya adalah tetap. Seperti itu ya. Dan dihasilkan di kelompok 1 itu sudah sesuai. Nah, sekarang dia pengukuran berulang. Mencari ketidakpastian mutlaknya gimana? Langsung dari tadi dengan rumus ke bawah lagi. Persamaan untuk mencari apa kelompok 1? Mutlak untuk pengukuran berulang. Kalau 5 getaran yang pengukuran tunggal gimana? Berapa itu dibacakan saja? Yang tunggal 5 getaran ketidakpastian mutlaknya berapa? 0,05. Kalau yang pengukuran berulang ada 0,05, artinya selisihnya hanya 0,01, bukan 1 tapi 0,5. Gitu ya. Sudah baik, ini presentasinya. Kasih applause untuk kelompok. Waktu getaran kami peroleh dari bandul A, B, C, dan C kembali ke alat I. Ketidakpastian mutlak itu adalah sama dengan setengah dari skala terkecil dari 1 sekon. Hasil pengukuran yaitu T waktu getaran plus minus 0,05 sekon. Ketelitian yang paling teliti adalah di getaran ke-7, yaitu 99,74%. Banyak angka penting yang dapat dilaporkan dari hasil pengukuran berulang berdasarkan besaran waktu. Jawabannya dalam kami ketentuan angka penting yang didapatkan dalam pengukuran berulang adalah 3 angka penting. Nomor 8, tuliskan hasil laporan pengukuran berulang besaran dari tabel data kedua. Kami menggunakan rumus dalam bentuk rata-rata T plus minus delta T. Hasilnya ada di layar. Nomor 9, berdasarkan tabel 2, bagaimana penelitian dalam pengukuran berulang besaran waktu? Jelaskan. Jawaban kami sama dengan 100% dikurangi 1,1% sama dengan 98,99%. Sekian dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Kami dari kelompok 6 ingin menanyakan bagaimana cara menuliskan hasil pengukuran waktu yang telah ditentukan oleh kelompok. Terima kasih. Baik, saya mau menjawab pertanyaan dari kelompok 6 dulu. Jawabannya adalah dengan cara menuliskan hasil pengukuran melalui stopwatch, lalu kurang lebih ketidakpastian mutlak. Oke, terima kasih. Kenalkan, nama saya Lutfi Fadilah. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin bertanya, cara kerja atau langkah-langkah memulai praktikum bandul itu gimana sih? Ya. Susun alat berdiri tegak. 2. Atur panjang tali. 3. Beri simpangan pada tali maksimal 10 derajat lalu dibandulkan. 4. Catat waktu pada getaran yang ditentukan. Ini adalah ketidakpastian mutlak pengukuran apa? Berulang. Hasilnya sekian. Lebih besar apa lebih kecil dari pengukuran tunggal? Lebih besar ternyata ya. Nah, ini perlu dianalisis. Apa ya yang menjadi penyebab hasilnya besar? Ayo, kira-kira apa? Apakah perhitungan matematisnya yang belum tepat? Nah, ataukah dari pengukuran berulangnya yang kurang tepat? Nah, ini kalian bisa menganalisis ya, seperti itu ya. Artinya di sini kalian sudah tahu bahwa perbedaan mencari ketidakpastian mutlak pengukuran tunggal dan berulang itu berbeda. Kita bisa menghitung nilai ketidakpastian relatif dengan baik. Kita kasih plus ya. Dari beberapa data, kalian sudah bagus karena memiliki nilai ketelitian yang lebih dari 90%. Untuk itu, saya katakan di kelas ini pengukuran waktu berhasil dilaksanakan dengan baik. Kasih plus ya. Bu Adil akan menyimpulkan berarti
ya dengan T sama dengan T 0 plus minus delta T. Delta T adalah ketidakpastian mutlak, di mana KR adalah kesalahan relasi. Nah, ini untuk pengukuran tunggal dekatnya, dan ini untuk pengukuran yang berulang. Seperti itu ya. Nah, ini dari hasil contohnya. Akhirnya kita sampai di penghujung pembelajaran. Saatnya kita mengetahui hasilnya, ya. Silahkan kalian buka WA. Bu Adel akan nge-share soal di sana untuk evaluasi. Lihat di duduknya. Ya. Ya, silahkan kalian kerjakan. Bu Adel sudah mengirim alamat untuk evaluasi belajar pada pagi hari ini. Hasil evaluasi yang sudah kalian kirim itu yang mempunyai nilai tertinggi, ya, itu ada 4 orang. Nilainya ada 90, ya. Yang terendahnya 60. Kasih aplaus, ya. Nah, sekarang Bu Adel ingin tanya, ya, pembelajaran di kelas sama di lab itu lebih enak yang mana? Di lab apa di kelas? Kenapa alasannya? Nah, terus pembelajarannya gimana? Menyenangkan. Hal apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran pada pagi hari ini? Ayo, siapa? Oke, gimana nak? Bisa saling bekerja sama sesama kelompok dan dapat berinteraksi secara langsung dengan sesama kelompok. Bu Adel mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari 4 untuk melaksanakan praktikum pengukuran waktu. Ya, tidak lanjut dari pembelajaran pagi hari ini, kalian bisa untuk melanjutkan praktek yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu tentang pengukuran massa jenis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.